Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jembatan ambruk, warga pakai tangga bambu untuk beraktivitas. Harga akan dinaikkan, minyak kita menghilang di pasaran. Pelaku bobol mesin ATM modus tukar kartu ditangkap. Anggota Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, meringkus komplotan spesialis pembobol mesin anjungan tunai mandiri dengan modus tukar kartu ATM. 3 tersangka, IA, SS, dan S, dibekuk setelah adanya laporan kasus penipuan dan penggelapan. Ketiga tersangka diketahui merupakan residivis. Mereka sering mencari korbannya yang merupakan pengunjung hotel di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta, ketiga pelaku mempunyai peran berbeda-beda untuk mempengaruhi korban, mulai dari mendekati korban hingga meyakinkan korban dalam berbisnis. Bahkan ketiganya diketahui merupakan spesialis dengan modus penipuan dengan cara menghipnotis korbannya dan mengganti kartu ATM milik korban dengan menguras isi saldo uang milik korban. Jadi kami sampaikan bahwa memang modus-modus pelaku untuk meyakinkan korban ini ada beberapa. Ya, biasanya yang tadi saya sampaikan, kita sampaikan bahwa ada secara umum ini modus-modus tradisional. Bagaimana si pelaku ini mempengaruhi psikologi. Orang yang dibuat panik, orang yang dibuat gugup tentu akan tidak bisa berpikir rasional. Sehingga kemudian dengan modus-modus orang kecelakaan, anaknya ditangkap polisi, itu adalah bagian dari modus. Yang kedua ada modus dengan memberikan jaminan keuntungan. Misalnya orang menghubungi calon korban, Anda mendapatkan hadiah, mendapatkan uang tunai, mendapatkan mobil. Nah, ini adalah mempengaruhi si korban ini dengan keuntungan yang besar. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 378 serta 372 dengan ancaman di atas 2 tahun kurungan penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Perusahaan produsen alat elektronik di Desa Undar Andir, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, disegel oleh Kementerian Perdagangan. PT Global Mitra Inti Utama yang merupakan perusahaan asal Tiongkok tersebut diketahui memproduksi sekaligus menjual barang-barang elektronik yang tidak sesuai dengan standar SNI. Penyegelan langsung dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Menurut Zulkifli Hasan, perusahaan asal negeri Tiongkok ini diketahui telah melanggar sejumlah aturan perdagangan yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya tidak ber-SNI, perusahaan juga melanggar standar kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan atau K3, serta melanggar manual kartu garansi atau MKG sebagai pedoman perdagangan. Di lokasi tersebut petugas menyita sebanyak 40.282 unit barang elektronik mulai dari pengeras suara, alat pijat elektronik, pengering rambut, catok rambut, dan panel surya dengan nilai total sebesar 6,7 miliar rupiah. Perusahaan ini diketahui telah beroperasi sejak 2016 lalu. Meski telah beroperasi selama 8 tahun dengan cara yang tidak dibenarkan secara hukum, namun Kementerian Perdagangan tidak serta mencabut izinnya dengan pertimbangan karena banyak mempekerjakan pekerja lokal. 1.282 dengan nilai 6,7 miliar. Ini nilai masuk, nilai beli, kalau nilai jual lebih lagi. Ya, 9 jenis elektronik gitu. Yang tidak memenuhi SNI, ya. K3L,
dan MKG, ya. Oleh karena itu ini harus kita tertibkan. Akan dimusnahkan atau seperti apa, Pak? Dimusnahkan. Komandan 21 Meski telah beroperasi sejak tahun 2016 lalu, namun keberadaan perusahaan ini tidak diketahui oleh penjabat setempat. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dengan dalih karena berada di luar kewenangan pemerintah Kabupaten Serang. Kedatangan Pak Menteri melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Banten, memang untuk kami tidak ada konfirmasi bahwa akan ada sidak ke salah satu perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Serang. Terutama itu saya informasikan baru dapat dari kawan-kawan pers bahwa hari ini ada di wilayah Kragilan, dan kami dari Diskoperindak itu tidak tahu sama sekali. Dan memang kalau berdasarkan kewenangan atau tupoksi yang kami ada di kami memang Dinas Perindak Provinsi itu memang tidak harus kita dampingi. Tapi kalau memang berdasarkan kewilayahan ada di Kabupaten Serang, misalnya kami diajak atau diinformasikan, kami insya Allah sih akan mendampingi. Untuk mengantisipasi hal ini terulang kembali, Menteri Perdagangan meminta seluruh pihak untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap wilayah masing-masing. Hal ini dilakukan menyusul maraknya produk-produk dari negeri Tiongkok yang mendapat pembatasan dari negara-negara barat, sehingga perlu diawasi agar tidak membanjiri pasar Indonesia dan merusak industri lokal. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Satu keluarga yang tinggal di Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, terkena penyakit kusta. Diduga salah satu faktor munculnya penyakit ini karena kondisi lingkungan yang kurang bersih. Dari 10 anggota keluarga yang tinggal di satu rumah, 3 orang diantaranya sudah dinyatakan positif kusta berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Agar tidak semakin menular, pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memeriksa anggota keluarga yang lain dan 27 warga yang tinggal di sekitar rumah penderita dan sering melakukan kontak. Setelah dilakukan pemeriksaan, 2 orang diantaranya juga diindikasi telah tertular dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pihak Kementerian Kesehatan juga memberikan obat kepada seluruh warga yang sempat melakukan kontak dengan penderita. Bahwa obat tadi yang warna merah diberikan hanya 1 kali setahun. Itu obat untuk pencegahan. Dan kami juga tadi berinteraksi langsung dengan yang terkena ya Pak ya. Alhamdulillah di sana juga kita sudah screening ya Pak. Untuk berapa ratus orang tuh hari ini? Kemarin 20 orang Pak. Minimal 20 orang screening setiap. Pokoknya yang berkomunikasi ya Bu ya. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah maksudnya terlalu berlebihan lah. Salah satu penderita mengaku tidak merasakan gejala apapun, namun dirinya didiagnosa terkena kusta sejak 1 bulan lalu. Ya, senang silah. Dan terima kasih. Emang udah berapa lama sakit? Kira-kira 4 bulan lah. Udah 4 bulan ini? Belum lah. Sekarang udah paling sebulan ya. Paling sebulanan loh. Sebulan ya? Ini apa aja yang dirasain, keluhannya apa aja? Penyakitnya? Iya, keluhannya, sakitnya apa yang dirasain? Biasa sih. Oh, kayak gatel atau apa gitu, merasa gitu? Enggak. Biasa aja. Menurut Wakil Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, penyebaran penyakit kusta kulit diduga terjadi karena faktor lingkungan seperti kebiasaan warga mandi di sungai. Bisa langsung hari ini nanti ketahuan. Jadi nanti yang memang ternyata memang positif langsung kita berikan lagi seperti ini obat yang blister. Tapi kalau yang memang jelas-jelas satu rumah ataupun tetangga depan belakang yang berisiko, kita berikan hanya cukup satu kali selama setahun. Ya. Ini sampai kena kusta itu memang karena pola hidupnya yang jorok atau seperti apa, Bu? Atau memang faktor lingkungan juga, Bu? Faktor lingkungan. Sebenarnya sih memang didukung juga oleh karena
kehidupan yang mestinya lingkungan yang sehat ya. Setelah adanya informasi penyakit menular, warga diharapkan tidak panik dan diminta selalu menjaga kesehatan. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari kota Serang.